Pemirsa Metropolitan Jakarta, Bogor, Tangerang, Depok, Bekasi, kita kembali dalam acara Komedi Putar dengan topik membudayakan kritik. Nah, Mas Effendi dan Pak Syayuti, sebetulnya kritik itu apa sih? Apakah ada tata cara membuat kritik, menyampaikan kritik harus yang halus, setengah halus, kasar, kasar sekali? Kok sampai orang tidak mau mendengar karena mungkin kritiknya kurang enak didengar? Mas Yuti dulu. Pak Syayuti. Resepnya. Saya kira tadi sudah disampaikan bahwa karena para pengkritik itu menghadapi tanda petik jalan buntu, tidak didengar dan sebagainya. Tadi Mas Nano bagus mengatakan, sebenarnya para pengkritik juga mengembangkan cara mengkritik, kemampuan mengkritik, supaya bisa lebih efektif. Nah, jadi memang salah satu yang perlu diperhatikan, yang dikritik itu profilnya harus diketahui, diidentifikasi. Terutama pattern of sensitivitasnya, sensitivity-nya. Jadi ada memang pola-pola sensitivitas dari orang-orang yang dikritik. Misalnya menurut saya ada orang-orang tertentu yang kalau misalnya dia dikasih tahu bahwa kompor gas itu meledak di mana-mana, mungkin menurut dia itu tidak penting. Kalau ada korban dan sebagainya tidak penting. Di kepalanya itu pattern ya, jadi satu pola sensitivitasnya itu hanya semacam ledakan mercon biasa. Itu dalam statistik hanya sekian puluh dibanding dengan 1000 sejuta. Bahkan mungkin pola sensitivitasnya ketika dibilang para pengoplos itu orang-orang yang ingin mencari keuntungan tingkat pada rendah, dia akan bilang kasihan, biar aja mereka mengoplos, kan mereka juga perlu hidup, kan begitu. Tapi mengorbankan orang lain. Jadi sensitivitasnya itu terhadap pengoplos lebih hebat daripada terhadap para korban dari ledakan kompor. Jadi kita harus paham juga itu apa namanya pola sensitivitas. Ada orang yang terganggu dengan mungkin cara berpakaiannya itu kalau sedikit terganggu itu masalah besar. Tapi kalau misalnya rakyat tidak makan malam-malam ya soal biasa. Gimana, Bung? Saya setuju dengan Mas Nano tadi dari kedua belah pihak. Yang pertama pihak yang dikritik ya. Saya bilang tadi sistemnya seperti apa. Sampai nggak kritik ke dia. Dia terbiasa nggak dengan kritik atau kemudian marah dan mengambil tindakan. Banyak juga loh. Ayo, Anda pernah bersalah di masa lalu ya, Anda diperiksa sama polisi, kejaksaan dan lain-lain, misalnya begitu. Itu bisa cara menghadapi kritik. Tapi cara menghadapi kritik yang paling efektif di era sekarang ini adalah pencitraan. Sehingga saya kadang-kadang suka mengatakan, hati-hati, kita bisa berhadapan dengan pemerintah yang sebetulnya adalah Orde Baru plus pencitraan. Ini pencitraan ini maksudnya adalah begini, dibuat sedemikian rupa seakan-akan mendengar gitu. Kami mendengarkan Anda, akan kami tampung, kami berdiri paling depan untuk pemberantasan korupsi dan lain-lain. Tetapi nanti angka-angkanya tidak seperti itu. Oke, baik Mas Effendi, kita terima telepon lagi. Halo, selamat malam. Halo. Halo, malam. Halo, selamat malam. Dari mana, dengan siapa? Halo. Malam. Ya, selamat malam Pak. Dari mana? Dari Payakumbuh. Payakumbuh. Di Bekasi, Pak. Bekasi, ya dengar. Ya, silakan Pak. Di Bekasi, Pak. Ya. Ini masalah kritik mengkritik, Pak, memang kurang efektif. Ya, silakan terus. Kedua, ini masalah anggota Dewan DPR Pusat. Iya, Pak. Dan eksekutif memang seharusnya tegas dalam menghadapi permasalahan ini. Iya. Iya. Oke. Ya, paling tidak mereka dari anggota Dewan sebagai legislator. Ya, halo. Tegas terhadap presiden. Gitu, Pak. Ya. Oke. Ya, baik Pak Yakob. Terima kasih. Bagaimana tanggapan Anda? Ini saya menarik untuk mengatakan begini ya, seperti tadi ya. Jadi mungkin sejalan dengan Pak Yakob tidak efektif. Kenapa lalu bagaimana anggota Dewan? Saya ingin mengatakan salah satu pencitraan yang paling efektif sehingga membuat kritik-kritik kita tidak efektif jadinya adalah ketika mereka mengatakan penonton sepak bola itu sok lebih tahu daripada orang yang bermain, gitu ya. Anda itu kan pengamat, Anda nggak merasakan jadi pemerintah. Dalam hati saya pikir coba kalau Anda main bola nggak ada penonton, Anda menderita betul kan misalnya gitu ya. Tetapi pada sisi lain kan kita ingin mengatakan ini, kalau sepak bola yang baik kita tonton, kritik kita kan juga nggak banyak kan. Tetapi kalau sepak bolanya pakai sistem budubak dulu segala macam, orang juga komentarnya banyak itu tadi. Nah, poin yang kedua memang betul di bagian orang yang mengkritik itu harus mengembangkan sistem tersendiri juga. Saya berkali-kali mengatakan bukan
how low can you go, ini mengutip gaya iklan, tetapi how elegant can you go. Dan kadang-kadang perlu sangat kreatif juga. Jadi kadang-kadang saking keselnya mungkin ya, seperti tadi udah ngomong nggak didengarkan, dia bawa kebo. Ada yang gitu Kerbau kan? pun sudah dibawa. Dibawa tapi gitu ya. Apakah kita bisa salahkan? Kadang-kadang hampir nggak bisa, karena padanannya adalah di DPR ada yang mengeluarkan kata-kata BANG SAT misalnya gitu ya. Kan orang bilang bagus mana ngucapin kata seperti itu ketimbang bawa kebo misalnya. Jadi itu ada padanan yang pada saat yang sama jalan. Tapi begini, kira-kira di zaman Orde Baru kan kanal-kanal informasi, kanal-kanal kritik itu dibatasi, sangat terbatasi. Tapi telinga pemerintah itu sangat sensitif. Sekarang zaman reformasi kanalnya sangat terbuka luas sehingga kita mendengar rakyat itu kritik begitu banyak, tapi kok tidak didengar. Itu saya kira ada korelasinya nggak terbukanya kanal demikian luas dengan itu ada mungkin ya, menurut saya ada hubungan dengan kepercayaan diri yang terlalu besar dengan sistem presidensial, kan begitu, pemilihan langsung. Kalau dulu karena banyak orang mengkritik Pak Harto zaman Orde Baru, Pak Harto dilahirkan dari satu sistem yang digugat karena demokrasinya kurang, tidak langsung lah kira-kira kurang lebih, maka Pak Harto itu lebih sensitif. Kalau sekarang karena mungkin banyak yang bisikin, nggak apa-apa, kan pemilihannya langsung, dukungannya banyak, suaranya besar. Jadi itu yang membuat tidak usah didengar, artinya tidak perlu didengar. Tapi saya ingin kasih sedikit catatan buat kekuatan politik. Salah satu tanggung jawab dalam kritik adalah bukan sekedar hanya menyampaikan secara lisannya, oral, tapi juga membangun budaya alternatif. Artinya kekuatan alternatif. Dia harus menyediakan tawaran. Karena kalau hanya sekedar menyampaikan kritik, itu mungkin ada cocok untuk yang tertentu ya, kelompok-kelompok tertentu. Tapi kalau kekuatan politik, harus ada kekuatan alternatif sebagai jawaban. Baik, kita terima dulu telepon. Halo, selamat malam. Halo. Halo, dengan siapa, dari mana Pak? Selamat malam Pak. Dari? Pak Rais dari Pondok Gede. Oke, dari Pondok Gede, silakan. Pondok Gede. Silakan Pak Rai. Halo, Pak Rai, silakan. Ini Pak. Ya. Selamat malam Bapak-bapak. Malam. Malam. Kalau kita kritik orang yang mukanya sudah tebal, ya, bagaimana sudah tidak punya hati nurani, sudah tidak ada mempan itu Pak. Oh ya. Sudah tidak mempan. Walaupun dikritik bagaimana macam. Apalagi yang duduk-duduk di pemerintahan itu. Oke. Sudah dengan cara apapun yang kita akan kritik mereka itu sudah tidak ada pahit. Kalau empedu itu sudah punya pahit Pak. Oke, baik Pak Rai, terima kasih. Terima kasih. Ya, Pak Effendi Ghazali. Ini tetangga saya berarti ini, Pondok Gede ya. Saya nggak kenal Pak Rai, tapi menjadi menarik untuk saya begini. Kan muncul pertanyaan lain kita ya, dari begitu banyak penelpon, pada umumnya kesel. Tetapi, saya nanyain kepada Anda, kok hasil pemilu bicara lain? Kok survei-survei bicara lain? Nah ini juga penting, di sebuah negara demokratis harus ada juga pengukur opini publik yang netral. Nah, yang independen. Jadi artinya gini, dia memberikan survei-survei bahwa dalam hal ini tingkat kepuasan turun, tingkat keyakinan juga turun gitu. Jadi lembaga-lembaga survei itu pun independen karena mereka misalnya hidup dari yayasan atau endowment tertentu, tidak misalnya dibayar oleh pihak-pihak tertentu melakukan. Kalaupun dibayar dia kasih tahu kami dibayar oleh siapa untuk melakukannya misalnya. Ini penting menjadi ukuran lagi. Baik Mas Effendi, kita rehat sejenak. Pemirsa, Komedi Putar akan segera kembali, tetaplah di JAK TV.